Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah, mitra Muslim. Malam hari ini senang sekali saya Deni Rahmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, dan tentunya ada rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, kemudian di Suara Muslim Batu. Mitra Muslim di malam hari ini juga turut menyaksikan di channel YouTube Suara Muslim TV. Dan malam ini Mitra Muslim, insya Allah kita akan ngobrol bersama guru kita, founder Tibun Nabawi Holistic Care, ada Ustadz Ahmad Nidom. Dan kita lanjutkan tentang obrolan bagaimana mencegah dan mengobati gagal ginjal ya. Karena kesehatan ginjal Mitra Muslim itu merupakan salah satu anugerah besar yang sering kali baru disadari ketika fungsinya itu sudah mulai menurun Mitra Muslim. Nah, seperti apa Mitra Muslim tanda-tandanya, dan tadi sempat juga ngobrol sama Ustadz sebelum on air, tren kasus gagal ginjal juga kian meningkat Mitra Muslim akibat mungkin ada gaya hidup modern dan pola makan yang semakin tidak terkontrol. Kita sapa dulu ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz di malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, habis mudik Ustadz. Belum mudik ini. Belum mudik Belum. berarti Ustadz, Masya Insya Allah Allah. minggu depan kayaknya. Alhamdulillah, ini belum mudik sudah live-nya dari YouTube Suara Muslim TV sama TikTok kayaknya Ustadz ya. Iya. Masya Allah, TikToknya apa Ustadz namanya Ustadz? Tibun Nabawi Holistic Care. Sama juga ya, Iya, Tibun sama. Nabawi Holistic Care. Jadi Mitra Muslim sambil bisa tonton di TikToknya, YouTube juga boleh. Sama namanya di TikTok Tibun Nabawi Holistic Care ya. Betul. Baik Ustadz, kita mau ngobrol lanjutan tentang mencegah dan mengobati gagal ginjal. Tadi Ustadz mengatakan ya, ini trennya semakin naik ini Mas ya. Nah, ini apakah betul Ustadz? Iya, Ustaz. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mitra Muslim warahmatullahi yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang mengobati dan mencegah gagal ginjal, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in. Semoga kelak kita dapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi mitra Muslim yang sekarang lagi berjuang untuk mencapai kesembuhan, kami doakan semoga lekas sembuh, diberikan sehat kembali, sehat walafiat oleh Allah. Semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin sebelum menjelang puasa kita udah bahas berapa kali tuh session tentang ginjal itu. Ini sekarang adalah yang istilah dernya sekarang yang paling Goalnya, gagal. Iya, goalnya yang terakhir ini, dan kemarin kebetulan baru dirilis dari data BPJS tanggal 6 Maret kemarin tuh merilis tentang penyakit-penyakit yang masuk dalam kategori besar yang dimana itu di cover sama BPJS. Jadi yang sangat mengejutkan Mas Dani itu gagal ginjal memasuki nomor 2. Ya Allah, dari sebelumnya peringkat berapa Mas? Ya, sebelumnya itu peringkat 3 atau 4 ya. Jadi peringkat pertama tetap jantung ya. Jantung itu nomor 1, nomor 2 adalah yang sebelum itu kanker, nomor 3 itu gagal ginjal atau stroke. Jadi sekarang yang melonjak drastis itu gagal ginjal menduduki peringkat kedua. Pada podcast yang sebelumnya sudah pernah saya informasikan bahwa tahun 2002 itu jumlah pasien gagal ginjal itu sebanyak 222.408 pasien. Itu tahun 2002 Terus akhirnya memasuki tahun 2003 itu menjadi 1,5 juta. Jadi 7 kali lipat naiknya. Nah, ini data yang terbaru yang kemarin tanggal 6 Maret dirilis sama BPJS, itu sekarang sudah menjadi 12 juta. Masya Allah. 12,68 juta. Jadi 9 kali lipat. Itu 5% dari penduduk Indonesia, kurang seperti itu. Apakah nanti selanjutnya bisa menjadi lebih banyak lagi? Kemungkinan. Jadi kalau dari yang tahun dari 2002 menjadi 2003 itu naiknya 7 kali lipat Ini tahun 2004 itu 2005 naiknya 9 kali lipat. Nggak tahu nanti yang tahun 2005 2006 itu bisa menjadi tinggal delay saja. Tandanya akan semakin naik atau semakin datar atau turun. Tapi yang jelas biasanya kalau data-data gini nih
belum semua penyakitnya di-cover sama BPJS. Nggih, kayak daerah-daerah yang daerah tertinggal itu, daerah-daerah yang, nggak ada mesin hemodialisis itu, biasanya ini mereka nggak bisa cuci darah kan. Mhm. Itu nggak bisa di-cover, terutama Oke. daerah-daerah terpencil itu. Terus juga ada beberapa pasien yang memang sudah terindikasi, dia sudah kena gagal ginjal, tapi tidak tidak mau cuci darah. Iya. Iya. Itu jadi lebih banyak Mhm sebenarnya. Jadi mhm. kalau kalau data-data gini biasanya di permukaan yang di bawah permukaan itu jauh lebih besar. Biasanya Mhm kayak mhm. gunung es, guys. Jadi di Iya. permukaan muncul tapi yang di bawahnya banyak. Ini kalau syarat gagal ginjal ini belum masuk ini, belum masuk yang termasuk yang kategori yang sudah stadium 4. Mhm Stadium mhm. 4 itu ya sebenarnya udah kondisinya juga parah juga. Ini kan yang baru yang di-cover gagal ginjalnya aja yang stadium 5. Iya. Jadi makanya dan ini trennya nggih, trennya itu adalah ke anak-anak. Malah bukan dewasa Ya, Ustadz ya? kalau dewasa kan memang iya secara kodratual Iya. nggih, pada momentum yang sebelumnya sudah pernah saya ajarkan bahwa, setelah usia 40 tahun itu fungsi ginjal kita turun 1%, itu Mhm secara kodrat mhm nggih, kodrat mhm. memang. Tapi sekarang yang jadi masalah itu adalah sekarang mudah mengarah ke anak-anak muda. Jadi itu trennya ke situ. Jadi makanya, dengan data yang terbaru ini semoga, apa namanya, mitra muslim yang sekarang masih sehat, jaga. Karena ginjal itu adalah salah satu organ yang memegang peran penting dalam tubuh manusia. Jadi dia fungsinya adalah untuk mengeluarkan sisa metabolisme dalam darah kita, nanti dibuang lewat urin. Jadi bentuknya kecil, cuman sekepel tangan ya. Ya, itu kalau Iya. di luar dijual 600 juta sampai 2 Mhm 2 M, mhm. Mas. Ya Gitu. Allah. Itu bentuknya kecil, tapi dia punya fungsi yang sangat signifikan. Jadi, nanti apakah setelah dicuci darah, apakah itu menyelesaikan masalah? Mhm Tidak. mhm. Tidak, karena ginjal itu punya fungsi banyak nih. Satu, pertama mengontrol tekanan darah, yang kedua adalah membuang cairan berlebih, yang ketiga adalah mengatur mengatur tingkat keasaman, yang keempat adalah mengatur sel darah merah itu nanti berhubungan hemoglobin ya, HB-nya. Terus yang selanjutnya adalah nomor 5 itu adalah menyaring racun. Mhm Jadi kalau hemodialisis itu hanya menyelesaikan menyaring racun aja. mhm. Jadi makanya biasanya rata-rata mohon maaf banget ya, biasanya kalau orang-orang udah gagal ginjal yang cuci darah itu usia harapan hidupnya 3 sampai 5 tahun. Mhm. Lebih dari itu biasanya adalah survival. Jadi makanya yang sekarang lagi sehat, hati-hati bener, jaga beneran. Karena ginjal jenengan adalah masa depan jenengan. Jadi kalau Iya. jenengan sudah dikasih Allah yang organ sekecil ini tidak Mhm mhm. benar-benar dimanfaatkan, nanti kalau sudah rusak, pengobatannya mahal. Luar biasa Ustadz ya. Luar biasa mahalnya. Ya Allah. Ustadz, kemarin juga Ustadz sempat mengatakan ya di Nggih, beberapa talkshow yang lalu bahwa, setiap stadium ginjal itu ada persen-persenannya Ustadz ya. nggih, Bahkan, ada. orang yang sudah tua pun, itu biasanya ginjalnya kian bertambah usia kian menurun juga fungsinya Betul, Ustadz ya. betul. Nah, pertanyaan Ustadz, kalau misalkan sudah stadium yang paling 4 atau stadium yang paling akhir Ustadz, Nggih, mungkinkah, seseorang itu bisa fungsinya bisa normal Ustadz dengan mungkin pengobatan, dari tibu nabawi sendiri Ustadz? insya Allah bisa. Bisa Ustadz ya? Insya Allah sebagaimana yang dirabsautakan Rasulullah di Al-Quran, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Mhm Itu mhm hadisnya Rasulullah ya. Jadi tergantung kita sebagai umat Rasulullah percaya apa enggak gitu aja. mhm mhm. Kalau kita percaya, udah lakukan, gak usah banyak pertanyaan. Makanya mitra Muslim ya, jadi yang sekarang ini kan sudah hampir setahun ya, Iya, kita mhm on air pakai YouTube macam-macam itu. Jadi yang ilmu-ilmu yang sudah saya ajarkan, tolong segera dipraktekkan. mhm. Jangan cuman masuk kuping kanan, kuping kiri, ya kan? Cuman tanya-tanya doang tapi nggak dipraktekkan. Ya itu kan yang terjadi. Jadi Mhm kalau udah bicara tentang penyakit, itu jangan ngimpi sehat. mhm mhm. Jangan ngimpi. Jadi terutama yang udah tua-tua, kepengen sehat tapi tidak berubah. Dan ilmunya sudah pernah saya sharekan di sini banyak nggih, dari mulai gagal ginjal, penyakit hati, penyakit apa kanker macam-macam ilmunya Mhm mhm. sudah ada. Nanti kalau misalkan mitra muslim yang masih belum paham, lihat di YouTube kami, podcast rekamannya, nanti tinggal diulang-ulang. Udah, dari ilmu itu tinggal jalankan aja. Karena biasanya penyakit yang sekarang itu terjadi biasanya karena Iya. perilaku Mhm kita yang tidak sehat masa muda, akhirnya setelah itu kita baru manenya sekarang. Makanya mhm. pada kesempatan ini sering saya sampaikan bahwa menjadi tua itu adalah pasti, Iya. menjadi Mhm sehat itulah pilihan. mhm. Jadi sekarang kalau yang sekarang sudah masih sehat, tolong jaga benar-benar kesehatannya. Yang sekarang sudah sakit, ayo berubah. Apa-apa yang menjadi penyebab dari sakitnya gagal ginjal dan sebagainya, segera dirubah. Karena penyakit itu berbanding lurus dengan sifat pasien, Mhm dengan perilaku pasien. Jadi istilahnya gini ya, istilahnya nggak ada ujuk-ujuk sakit.
Nggak ada Ustaz Nggak ya? ada. Jadi, Iya. jadi istilah ujuk-ujuk saya sakit nggak mungkin. Pasti ada namanya hukum Hmm. sebab akibat atau istilahnya tidak adanya keseimbangan dalam tubuh kita. Apa yang penyebabnya? Banyak. Bisa jadi faktor makanan, Hmm. bisa jadi faktor pola hidup kita yang tidak sehat. Misalkan tidurnya Iya. kemalaman, merokok, atau sering begadang, tidak mau olahraga. Yang sebenarnya adalah faktor pikiran. Jadi faktor pikiran kalau dari ilmu yang kami pelajari 88% penyakit karena faktor Pikiran pikiran. Ustaz ya. Oke. Nah, Oke. oke. Kalau yang data Ustadz tadi sebutkan, itu kan malah justru yang banyak itu gagal ginjal pada anak Ustadz ya. Oke, betul. Yang itu tentu mengkhawatirkan dan juga memerlukan perhatian khusus bagi orang tua Ustadz. Mungkin Oke. apa sih sebabnya mungkin Ustadz ya? Apakah karena mungkin tadi faktor gaya hidup termasuk meniru orang tua atau karena jajanan-jajanan di samping-samping Oke. lingkungan begitu Ustadz? Oke. Jadi kebanyakan awal-awalnya nggih, kebanyakan adalah kurangnya asupan air. Hmm. Jadi kalau kita bicara tentang ginjal itu unsurnya air nggih. Kita bicara Iya. tentang teori Wuxing Cina itu bahwa 5 unsur, teori 5 unsur bahwa ginjal itu unsurnya air. Hmm. Jadi untuk bisa menyaring racun sisa metabolisme dalam darah, membuang darah kotor dalam darah kita, dia butuh air 2 liter. Oke. Atau suka tidak suka, haus tidak haus, kita wajib minum air 2 liter. Iya. Itu atau istilahnya kalau paling gampang mungkin bisa pakai teorinya adalah 30 sampai 35 kali berat badan dari pasien. Itu nggih, tapi saya paling cari gampangnya adalah sekitar 2 liter dari dari 2 liter per hari. Jadi gunanya apa? Untuk membantu proses pengeluaran racun-racun dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kekurangan air yang terjadi apa? Ginjalnya ngos-ngosan. Hmm. Ya, itu yang terjadi. Lama-lama dibiarkan yang akan menjadi kegagalan ginjal. Jadi kenapa tren sekarang itu lebih terjun ke anak-anak? Anak-anak sekarang tidak mau minum air, Mas Dani, Oh, kebanyakan. minumnya apa Iya. Ustadz? Minuman yang bersoda, minuman yang Oh, berwarna-warni, iya. minuman saset dan sebagainya, Iya. minuman untuk bapak-bapak, minuman energi. Iya. Nah, itu yang terjadi. Ginjalnya tidak dikasih air, justru dikasih minuman yang bersoda, yaitu akhirnya merusak ginjal. Itu yang terjadi awal-awalnya. Yang kedua adalah biasanya karena tekanan darah. Jadi itu tekanan darah itu nanti tekanan darah itu berhubungan dengan pola makan. Jadi makanan-makanan yang gurih, makanan-makanan yang mengandung MSG, mengandung natrium, garam, itu salah satu penyebabnya dari gagal ginjal juga. Jadi kalau di aturan dari pemerintah itu garam yang kita konsumsi itu sehari itu maksimal 20 gram atau 1 sendok teh. Oh, dikit Ustadz ya. Sedikit. Itu dari sayurannya udah berapa? Sayuran, belum nanti minum makan ciki-cikian itu, Iya. yang gurih-gurih itu, nanti makanan seblak dan sebagainya itu, nah itu jumlahnya berapa itu? Itu yang terjadi Mas. Ini makanya kalau ada orang-orang yang tekanan darah tinggi, itu kebanyakan garam. Oke, jadi kalau sekarang tekanan darah tinggi, ayo makanan-makanan penyebab dari tekanan darah tinggi secepatnya dihindari. Boleh dimakan, boleh, tapi jangan keseringan. Ada batasan-batasan yang jadi masalah sekarang adalah orang makan tidak terkontrol, makan tidak sesuai kebutuhan, makan sesuai keinginan. Ya, yang terjadi itu, jadi semua dimasak. Apalagi musim Idul Fitri Oh Ustadz ya ya. itu, Wah, banyak ini makanan. los tanpa rewel. Oke. Itu yang harus diperhatikan Mitra Muslim ya. Oke. Asupan makanan yang Oke. harus yang kita makan itu perlu diperhatikan. Contohnya tadi ada minuman yang diminum harus 2 liter minimal Ustadz Minuman. ya. Oke. Yang kedua kemudian garam yang dikonsumsi minimal maksimal mungkin Ustadz ya. Oke, maksimal Maksimal 1 sendok. 20 gram. 20 gram saja. 1 sendok teh. 1 sendok teh. Oke. Wah itu Itu. kayaknya lebih ini Ustadz Mitra Muslim ya. Nanti gini ya, sebenarnya Oke. gini, apakah kadar gula garam yang kebanyakan itu bisa dikontrol? Bisa dengan cara apa? Olahraga. Oke. Iya kan? Bisa olahraga. Jadi jangan makan banyak enggak apa-apa, tapi dengan catatan olahraga. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Yang jadi masalah sekarang adalah orang makannya banyak, malas gerak, mager istilahnya kan. Ya kan? Jadi itu ya masalah kan. Iya. Yang selanjutnya adalah kadar gula. Nah, kadar gula tinggi itu menyebabkan juga gagal ginjal. Makanya pada podcast yang sebelumnya sudah sering saya sampaikan, kadar gula tinggi atau diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit
ibu dari segala penyakit. Jika kita tidak bisa mengontrol kadar gula dalam darah kita, yang terjadi adalah komplikasi. Istilah kalau bahasa Jawa merantak kemana-mana, termasuk ke ginjal. Jadi yang sekarang kadar gulanya tinggi, ayo dibatasi. Gula pun dibatasi, Mas. Batasi berapa? 50 gram. 2,5 sendok teh. Itu. Berarti 2 Ustaz ya. Garam 1 sendok teh atau 20 gram. Kalau yang gula 2,5 sendok teh. 2,5 50 gram. 1 hari. Satu hari. Nah, kalau masak biasanya lebih Ustaz kayaknya. Kasih garam, kasih ya. Jadi makanya kalau sering saya singgung orang dulu itu sakit-sakitan karena makan. Kalau yang sekarang sakit-sakitan kebanyakan makan. Jadi dipikir itu adalah gaya hidup. Jadi gaya hidup, wah makanya enak-enak. Enggak, kalau dulu itu orang gemuk itu adalah kemakmuran. Sekarang gemuk itu penyakitan. Masya Allah, ini menjadi perhatian kita semua mitra muslimah terkait tentang apa yang sudah kita konsumsi harus diperhatikan, termasuk tadi Ustadz menyampaikan karena gagal ginjal ini semakin tahun ini memerlukan perhatian khusus ya, khususnya juga pada ginjal anak-anak Ustadz ya, menunjukkan peningkatan yang tentu semakin mengkhawatirkan. Jadi makanya kita lihat data setahun lagi data saya gimana, apakah tambah naik, apakah tambah standar atau turun, itu nanti akan kelihatan. Tapi yang jelas kalau yang data yang di cover BPJS ini belum masih semua, itu mana yang di bawah permukaan itu masih belum tercover, masih banyak. Jadi kalau tadi itu 12,68 juta. Itu kalau kita melihat grafiknya ya tahun 2022 sampai 23 itu kan naiknya 7 kali lipat. Terus 2000 yang sekarang 2004-25 itu kan naiknya sekitar 9 kali lipat. Bisa jadi ini kalau ngikutin trennya naik 2 digit lagi jadi 11. Jadi kalau dari 12 juta kali 11 bisa jadi 100 juta. Jadi setengah dari jumlah penduduk Indonesia gagal ginjal. Itu kalau dilihat tren ya. Makanya dilihat aja tahun depan trennya nanti akan semakin datar atau turun atau tambah naik. Kalau naik nanti tinggal lihat semoga turun Ustaz. Karena kan trennya mungkin sekarang ada makan bergizi gratis Ustaz ya. Betul. Jadi kan mungkin karena anak nggak jajan akhirnya makannya MBG tadi Ustaz. Betul. Jadi mungkin moga-moga juga dengan adanya edukasi di Radio Suara Muslim ini bisa mengurangi jumlah pasien yang gagal ginjal atau penyakit yang lainnya. Setidaknya adalah sehat untuk diri kita dan membantu negara untuk mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu. Amin ya rabbal alamin. Kita jeda dulu saat ini Mitra Muslim juga banyak komentar dan banyak yang mengucapkan mohon maaf dan batin Ustaz. Semoga juga semua amal diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan bacakan satu-satu Mitra Muslim termasuk dari YouTube Suara Muslim TV. Anda juga boleh untuk melihat TikToknya di Tibun Nabawi Holistic Care ya. Ada yang sudah nonton kayaknya ya di Tibun Nabawi Holistic Care di TikToknya atau juga YouTube Suara Muslim TV. Kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah.
Dukung Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim, masih di Majelis Ilmu malam hari ini ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Dani Rohmati. Mitra Muslim masih bersama Anda. Kita masih bahas tentang mencegah dan mengobati gagal ginjal. Anda bisa bergabung di 0855300938 atau interaksi teleponnya. Bu Davia, selamat, terima kasih. Mbak Kartika juga terima kasih. Pak Anto pribadi menyaksikan dari channel YouTube. Ada Ibu Almiranina, terima kasih. Ada Ade Ami Putri, Ibu Mefahrudin, termasuk dari Suara Muslim Batu, Ibu Neu Nuri. Ada Ibu Ainur dari Gresik, Ibu Diah dari Lawang. Kita nanti akan putarkan, dan ada penelpon yang sudah menunggu saat di malam hari ini. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak. Alhamdulillah. Mbak Kartika ini sepertinya. Iya. Alhamdulillah. Ya, silakan Mbak Kartika. Assalamualaikum Ustaz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin mengucapkan taqabbalalahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nabi wa faidin, mohon maaf lahir batin. Amin, amin. Sami-sami Mbak Kartika. Nggih, Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Ustaz kan bilang angka kesakitan untuk gagal ginjal kan tinggi ya Ustaz. Saya mau tanya ini, kalau misalnya kita berpuasa ya Ustaz. Kalau kita berpuasa, apakah bisa menurunkan ya mungkin setidaknya sedikit atau agak banyak lah angka kesakitan gagal ginjal itu, atau mungkin penyakit yang degeneratif lainnya. Iya. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan berpuasa Ustadz, apakah bisa menurunkan ini Ustadz? Bisa. Insya Allah bisa nggih. Tapi ada juga pantangan-pantangan yang harus dilakukan nggih. Jadi selain puasa juga olahraga juga Mbak Kartika. Jadi kan nanti kalau rumusnya untuk melihat kita gagal ginjal itu nggih. Jadi pada podcast yang sebelumnya udah kita ajari cara mengecek fungsi ginjal nggih. Jadi cara mengecek fungsi ginjal adalah 140 untuk laki-laki nggih, 140 dibagi usia, kurangi usia kali berat badan. Jadi itu berhubungan dengan berat badan juga. Jadi kalau berat badannya itu obesitas dan sebagainya itu nanti mempengaruhi dari fungsi ginjal juga. Jadi mungkin untuk obesitas nanti kita akan bahas pada sesi yang akan datang nggih. Jadi selain puasa nggih. Jadi berat badan diperhatikan juga. Jadi 140 kurangi usia dikalikan berat badan dibagi 72 kali kadar kreatinin. Jadi untuk kadar kreatinin nanti bisa cek di laboratorium atau kabar baiknya nggih, jenengan yang ada di Surabaya itu nanti bisa cek gratis di puskesmas terdekat. Nanti di puskesmas itu nanti pilih namanya Poli PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, itu nanti semua organ kita termasuk paru-paru, jantung, ginjal, berat badan semua nanti akan dicek, termasuk nanti akan muncul kadar kreatininnya. Kreatinin nanti kalau sudah muncul tinggal dimasukkan ke dalam rumus tadi itu. Jadi kalau yang pria 140 kali dikurangi usia kali berat badan dikurangi 72 kali kadar kreatinin. Kalau perempuan itu
berat badannya dikalikan 0,85. Nanti hasilnya gimana? Jadi kalau hasilnya di atas 90 itu normal. Kalau stadium 2 rusak ringan itu 60 sampai 89. Terus stadium 3 itu rusak sedang 30 sampai 59. Stadium 4 rusak berat 15 sampai 29. Di bawah 15 itu adalah gagal ginjal. Jadi nanti mungkin yang kelupaan untuk melihat ngecek cara mengecek fungsi ginjal nanti bisa dilihat di IG kami nggih, udah ada semua lengkap. Jadi data-data tadi masukkan nanti hasilnya gimana. Jadi kalau yang sudah ketahuan fungsi ginjalnya masuk stadium berapa, secepatnya berubah perilaku yang tidak sehatnya. Oke, di situ. Oke. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Kemudian ada catatan suara Ustadz yang bergabung di malam hari ini, kita terima dulu, kita dengarkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon petunjuk atau pencerahannya. Saya punya saudara 2 orang, 1 perempuan, 1 laki, semuanya cuci darah. Dan cuci darah itu baru 3 bulan semua. Bagaimana caranya supaya bisa tidak cuci darah lagi? Mungkin Ustadz ada solusinya. Dengan cara apa? Atau mungkin kalau diganti dengan CAPD, apakah itu tidak bermasalah? Karena orangnya terlalu lemah. Seminggu 2 kali ke rumah sakit, kadang-kadang nggak mampu ngedrop. Mungkin kalau menurut Ustadz, apa sebaiknya diganti CAPD atau bagaimana Ustadz? Mohon maaf kalau ucapan permohonan saya ini kurang berkenan. Saya mohon petunjuk, mohon pencerahannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diah yang mendengarkan dari Suara Muslim Batu, Ustadz. Dia, Bu Dia, rekam medisnya tolong kirimkan ke kami dulu, kami pelajari, nggih. Jadi itu sudah masuk stadiumnya 5 itu tinggal berapa persen. Jadi nanti kita akan coba, karena kan ini berhubungan dengan usia juga, nggih, berhubungan dengan usia, dengan berat badan, berapa dengan fungsi ginjalnya, kreatin dan sebagainya. Jadi kalau sudah cuci darah, tolong rekam medisnya atau data-data tentang ginjalnya, tolong kasihkan ke kami pelajari dulu. Apakah ada obatnya? Ada, insya Allah, Bu. Jadi sekarang karena kami pun lagi menangani beberapa pasien gagal ginjal. Salah satunya sudah mulai membaik, itu adalah salah satu pasien di mana fungsi ginjal tinggal 9% Mas, yang pada podcast yang sebelum sudah pernah saya singgung, kebanyakan makan nasi padang itu. Itu tinggal 9%, alhamdulillah sekarang sudah mulai naik jadi 15%. Jadi tiap bulan itu ada kenaikan fungsi ginjalnya 1% lebih, dan itu kembali lagi kalau kita misalkan menghindari pantangan-pantangan, menjaga pola yang sehat, mungkin kecepatan dari kesembuhan adalah lebih cepat lagi. Makanya kan sering saya sampaikan di sini, nggih, bahwa Ustaz itu bisa menyembuhkan, tidak bisa, saya tidak bisa, nggih. Jadi kami dia bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Yang kedua adalah pasien sendiri. Kami cuma bisa mengajari dan mengobati sesuai tuntunan Rasulullah. Dan kecepatan kesembuhan siapa? Pasien sendiri yang bisa menentukan. Insya Allah bisa, Bu. Nggih. Nanti data rekam medisnya tolong jenengan sharekan ke kami, ke WA kami pelajari dulu, baru nanti kami bisa mengambil tindakannya apa yang diperlukan. Jadi dari situ nanti insya Allah bisa membaik. Silakan Bu Diah, kami sudah kirimkan nomor teleponnya dari admin di Tibunawi Holistic Care, nanti bisa dikirimkan, bisa salam dulu di 087756999337. Benar Ustaz nggih? Iya, laras. Di situ bisa WA nanti Mitra Muslim, sakitnya apa dan lain sebagainya. Kemudian ada Ibu Ria dari Pakis, Ustadz, beliau menanyakan, beliau itu paling suka minum air putih tapi sering pipis, Ustadz, apakah itu normal? Sudah cek darah, kolesterol normal, cuma akhir-akhir ini air pipisnya itu dikit-dikit, Ustadz, dan ada busanya, meskipun busanya pun juga cepat hilang. Usianya berapa, Ibu? Nah, Bu Ria mungkin bisa disampaikan usianya berapa, Ibu? Belum dijawab, Ustaz. Belum dijawab, nggih. Salah satu tanda-tanda gagal ginjal adalah kencingnya berbusa. Kencingnya berbusa, sering kencing malam, terus kakinya kram, pinggang bagian belakang yang sejajar dengan siku tangan, siku tangan ini belakang itu sejajar, itu adalah sakit, atau paling gampangnya adalah punggung belakang yang sejajar dengan pusar, itu tempatnya ginjal kiri dan kanan. Itu sakit, jadi tadi itu pinggangnya sakit, sering kencing malam, kencingnya berbusa, kakinya kram, terus gatal-gatal, jadi gatal-gatal itu juga, yang biduran itu juga, terus nanti anemia, kurang darah, wajahnya pucat dan sebagainya. Nanti paling parah itu biasanya adalah kakinya bengkak, badannya bengkak, wajahnya bengkak. Itu kalau udah parah. Itu. Jadi ini kalau tanda-tandanya kan baru tadi nih, Ibu Ria baru kencingnya berbusa, itu salah satu tanda, Bu. Yang lainnya
saya minta data dulu, nanti saya baru bisa komentar. Nanti untuk melihat jenengan masuk kategori berapa fungsi ginjalnya, nanti jenengan masukkan ke dalam rumusnya EGFR nggih. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Nanti kalau jenengan belum tidak mengikuti di awal, nanti bisa lihat di IG di kami. Nanti di sini adalah ada salah satu parameter yang dimasukkan adalah kadar kreatinin, yaitu nanti yang bisa dapatkan di mana, di laboratorium, atau kalau jenengan mau yang gratisan bisa lewat puskesmas, itu di Surabaya gratis ya, lewat puskesmas nanti dicek kadar kreatinin berapa, dimasukkan rumusnya, nanti akan ketemu masuk stadium berapa. Jadi kalau sudah masuk stadium yang tertulis di EGFR, secepatnya harus tindakannya apa, harus dirubah. Karena secara kodratullah nggih, kalau kita mengacu pada World Kidney Disease org nggih, setelah usia 40 tahun fungsi ginjal kita turun 1%. Jadi makanya tadi saya ngomong jangan ngimpi, kalau masalah kesehatan itu jangan ngimpi bahwa kita sembuh. Kalau tambah parah makanya kita kan berkejaran dengan usia. Jadi berkejaran dengan usia kita. Kalau kita semakin menunda, sudah tahu penyakitnya, sudah masuk stadium 3, 4 tapi tidak berubah ya, tambah parah. Jangan ngimpi nanti kembali normal ya, karena perilakunya nggak dirubah. Okay. Iya. Biasanya pakai afirmasi positif, Ustaz. Nggak bisa, Ustaz ya. Kalau sudah sakit. Ya kalau udah sakit harus. Jadi yang gini ya, kita kan kajiannya lewat dua nggih, tinjauan secara fisik sama psikis atau kejiwaan. Jadi kalau kita masih sehat, psikis masih bisa ngatasi. Tapi kalau udah sakit, Mas, udah nggak ngefek itunya. Jadi tetap yang tanda-tanda fisik yang sudah kelihatan ya harus diobati secara fisik. Gitu kan, makanya kenapa kalau kami itu untuk pengobatan psikis itu terakhir. Jadi di kami itu terakhir. Jadi kalau di Tibun Nabawi itu pengobatan 3 bulan standar 3 bulan, dengan catatan bulan pertama sebagai detok, bulan kedua sebagai pengobatan, bulan ketiga sebagai proses recovery atau penyembuhan. Jadi kalau 3 bulan kok tidak sembuh, cuma ada 2 kemungkinan, penyakit non medis atau pasien tidak menjalankan apa yang kita rekomendasikan. Udah itu aja, nanti kelihatan. Nanti kalau tidak bisa nanti itu berhubungan dengan perubahan perilaku pasien, ada mungkin perilaku yang emosi dan sebagainya. Tapi kalau gagal ginjal itu banyak faktornya. Selain karena itu, kalau yang saya bicara tentang fisik, penyebab psikisnya lainnya adalah biasanya, Mas, salah satunya adalah orang-orang yang kebanyakan hipersek. Hipersek itu bisa merusak ginjal. Jadi orang-orang yang mempunyai aktivitas seks sehari sampai 3 kali itu bisa merusak ginjal. Terus juga orang-orang yang dominan dalam keluarga, terutama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang dominan dalam rumah tangga, semua diatur dari A sampai Z. Nanti kalau nggak cocok marah-marah, itu resiko juga gagal ginjal. Ya Allah. Itu tinjauan psikis nggih. Tapi kita bicara tentang ini dulu, fisik dulu, tanda-tanda fisik, penyebab fisik dulu. Jadi kita bicara itu dulu. Jadi nanti kalau fisiknya diobati kok masih belum sembuh, baru kita menginjak adalah masalah kejiwaan. Masya Allah. Oke. Terima kasih Ibu. Kemudian ada yang sudah menunggu Ustaz, Ibu Dewi. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Ya. Ini siapa ini, Mas? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Radionya mungkin bisa panjenengan kecilkan, Ibu. Sampun? Ya sudah. Ya. Monggo Ibu Dewi. Sampun. Iya. Ustaz, salam kenal. Namanya siapa ya, Ustaz? Ini Ustaz Ahmad Nidom, Ustaz. Ibu nggih. Ya. Ustaz Nidom. Iya. Ini ada kasus rumit suami saya. Ini kan ada jantung pasang ring udah 3 tahun 2017. Nah, akhir 2005 didiagnosa TBC. Setelah itu ketahuan ada bintik kecil dan di ronsen lagi bintik itu melebar dan diagnosa tumor terus dibiopsi kanker ganas stadium 4 gitu. Terus ini masih dirembuk gitu dan gimana ya untuk meyakin obatnya ada ya Ustadz ya? Ini penjualannya di mana Ibu? Halo. Penjualannya di mana? Penjualannya di mana Ibu Dewi? Halo. Ya. Halo. Itu ya halo. Masa mudanya dulu tuh perokok berat, makan goreng-gorengan, terus suka makan enak-enak kayak sop buntu, rawon. Mas Dani suka itu Bu. Oh iya. Masya Allah.
Nggih, Ibu. Terus aku tertarik tadi loh dok, ke ginjal tuh yang hipersek itu gimana dok? Oh itu nanti tema berikutnya itu Ibu Terima Dewi. kasih. Ini fokus dulu itu. Fokus dulu yang giginya dulu, nggih. Nanti Iya dok, ya saya konsultasi ya Iya, iya, iya. Ustadz ya dok. Iya. Ayo saya minta alamatnya. Jadi yang nggih Bu Dewi nggih, saya potong dulu nggih. Ini kalau ada TBC, udah ketemu tadi, salah satu penyebabnya kemungkinan adalah kerokok. Jadi saya gini Bu, rekam medisnya tolong kirimkan kami dulu, kami pelajari penyakitnya apa aja. Nggih, nanti tidurnya jam berapa? Biasanya kalau sering begadang juga nggih? Iya. Iya. Terus ini jam 11. Berarti Saya minta udah ada- komplit itu. Apakah bisa disebutkan? Dok, Insya gini, Allah Ustadz. bisa. Dia Ya. itu gini Ustadz. Ada pro dan kontra. Satu itu harus kemo. Iya. Satu lagi saya ada yang nggak setuju gitu pakai herbal atau ya gitu loh. Nggih. Nggih. Ya, Nggih. nah, Kami- makasih ya Ustadz ya. Nggih, Saya Bu Dewi. tutup ya. Nggih, nggih. Nanti Makasih ya. nggih, kami Assalamualaikum. kirimkan. Ya. Wassalamualaikum. Ya minta. Ya ya ya. Nggih, Ya, nggih, Mas. nggih. Makasih Bu Dewi. Kita kirimkan nanti nomor teleponnya. Ini sudah kami kirimkan, termasuk juga alamat lengkapnya. Nanti bisa konsultasi langsung. Kita jawab setelah jeda, Ustaz. Nggih. Nggih, termasuk Mitra Muslim nanti bisa bergabung di 0855 300938. Kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim, sesi terakhir di Majelis Ilmu malam hari ini bersama guru kita ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibunda Bayu Holistic Care dan saya Dina Rahmati. Bisa bergabung di 03156245555, WA bisa di 0855 Dan di malam hari ini juga turut menyimak Pak Anto Ustadz yang katanya herbalnya satu paket sudah habis ya. Katanya selama opnam saat ini masih terus minum herbalnya Ustadz ya, yang apa ini, Niocel dan Bionira. Nggih. Jadi dilanjutkan berarti artinya Ustadz. Nggih. Moga-moga tambah sembuh Pak Anto nggih. Amin, Nggih, amin, karena amin. memang untuk pengobatan ginjal ini nggak bisa langsung sekali minum langsung sembuh bim salah bim. Jadi butuh Iya. waktu, butuh kesabaran. Jadi kalau kondisinya udah parah gini ya harus sabar, banyak istighfar, banyak bersyukur pada Allah karena semua adalah dari Allah dan kembali pada Allah. Nggih, Nggih, kita nggih. manusia cuma bisa ikhtiar. Nggih. Semoga lekas sembuh Pak Anto. Nggih, Amin, ya Rabbal amin. Alamin. Bu Dewi tadi Ustadz suaminya didiagnosa sudah pasang ring Ring. 3 kali, Nggih, terus TBC ada juga, TBC juga. tumor Nggih. Ustadz ya. Nggih. Nggih, gimana Ustadz? Jadi Bu Dewi nggih, jadi data rekam medisnya tolong kami kirimkan kami dulu, nanti kami baru bisa pelajari karena ini kan berhubungan dengan perilaku juga. Kalau tadi sudah sempat saya tanya, apakah sering begadang? Iya, ya itu salah satu penyebab juga. Perokok, begadang udah kalau jadi satu kan penyakitnya. Nah, sekarang ada kalau apakah bisa diobati? Insya Allah bisa, tapi harus dirubah perilakunya. Dan itu adalah butuh kemauan dan keyakinan. Kalau kita bilang sakit, kalau kita sudah kena sakit gini nih, tetap optimis bisa sembuh. Karena apa itu berhubungan dengan sugesti. Jadi kalau kita Allah berkehendak sesuai prasangka hambanya. Kalau kita sakit, bersyukurlah, berintrospeksi, bermuhasabah diri apa sih penyebab sakitnya, kita perbaiki perlahan-lahan. Jadi kalau kita dulu sakit sudah drop, tambah banyak kita tambah parah. Kalau kita sakit adalah alhamdulillah saya dikasih sakit. Ayo diperbaiki penyebabnya, diobati penyakitnya. Tapi kalau kita sakit terus kita tambah drop, aduh, aku sakit, penyakit dan tambah parah. Oke, jadi Bapak Ibu mitra muslim yang sekarang dikasih cobaan penyakit dengan Allah, tetap bersyukur, tetap berhusnudzon pada Allah, semua kembali pada Allah, yang jadi penyebabnya kita perbaiki bersama-sama. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Allah berkehendak sesuai prasangka hambanya. Kalau jenengan bilang, aku sembuh, insya Allah Allah akan memberikan jalan kesembuhan. Kalau jenengan bilang, aduh, aku sakit itu yang terus menggerogoti penyakit jenengan. Nggih. Oke. Baik, Bu Dewi sudah kami kirimkan nomornya. Nanti monggo bisa konsultasi langsung ke admin, bisa daftar juga. Nanti selanjutnya bisa bersama admin di Tibunda Bayu Holistic Care. Kemudian Bu Tati dari Surabaya, terima kasih mengirimkan salam untuk Ustadz juga, semoga sehat walafiat selalu. Amin. Ada juga Pak Mas Rukin dari Pasuruan juga menyimak. Kemudian Umu Hanafi juga terima kasih berkomentar. Mbak Kartika tadi sudah bergabung. Ibu Ruha juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri Ustadz, mohon maaf lahir dan batin. Karena banyak beliau ini menyampaikan intinya karena Lebaran ini banyak makanan Ustadz, apakah ada kebutuhan kalori dan lemak orang dewasa itu, apakah ada batasannya Ustadz? Ya, ada batasannya Bu nggih, usia berapa ini? Nah, tidak disebutkan. Jadi intinya Bu, makan yang sehat adalah perbanyak sayur plus buah. Nggih, sayur plus buah 50%, 25% lauk pauk, baru 25% karbohidrat. Jadi kalau sudah masuk ke 40, ayo karbohidratnya mulai dikurangi, tepungnya mulai dikurangi, goreng-gorengannya dikurangi, gulanya dikurangi, garamnya sudah mulai dikurangi, perbanyak sayur plus buah. Jadi yang dibutuhkan sel tubuh kita namanya karotenoid. Karotenoid terdapat pada mana? Terdapat pada buah-buahan yang berwarna-warni dan sayuran segar, itu yang dibutuhkan, bukan nasi. Bukan karbo. Yang dibutuhkan adalah buah-buahan sama sayuran segar. Jadi kalau maksimal, kalau kepengen sehat, maksimal 2 jam sebelum tidur, 2 jam 3 jam sebelum tidur wajib berhenti makan. Jadi maksimal isya berhenti makan, berhenti minum. Terus jangan lupa usahakan olahraga 30 menit
per hari. Ya jadi masalah sekarang orang-orang sekarang tidak mau olahraga. Karena itu Ustadz, biasanya kalau ibu-ibu ditanya kok nggak olahraga, menyapu, memasak, mencuci katanya masuk dalam olahraga Ustadz. Iya benar, tapi Ustadz, tetap tapi dengan catatan dengan catatan lillahi ta'ala. Ya jadi masalah karena kadang-kadang orang-orang menyapu, memasak itu dibuat sebagai suatu beban. Kalau itu jadikan sebagian suatu beban, itu menjadi penyakit. Penyakitnya apa? Salah satunya kanker. Jadi orang yang marah, mangkel, dendam itu penyakitnya salah satunya kanker. Kenapa penyakit kanker terjadi umumnya pada wanita? Karena wanita rata-rata baper. Itu nanti kita akan bahas lagi pada sesi yang akan datang tentang penyakit hati. Jadi penyakit itu berbanding lurus dengan sifat pasien. Jadi kalau mau melihat penyakitnya pasien, lihatlah karakternya, atau sebenarnya kalau melihat karakter pasien, lihatlah penyakitnya. Jadi semua berbanding lurus, Mas Dani. Jadi jangan dipikir kita marah mangkel tuh penyakit itu sebenarnya. Itu yang nggak bisa dari orang Jadi jenengan olahraga, nyapu, bersih-bersih, memasak, mempersiapkan kebutuhan suami dan sebagainya, itu sebenarnya adalah olahraga. Tapi dengan catatan diniati dengan ibadah, mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya suami, dan itu akan menjadi beban jika jenengan tidak ikhlas. Gitu, Bu. Berarti kalau dalam silaturahim kan biasanya harus saling maafkan Ustaz ya. Berarti menyimpan rasa sakit hati itu masuk dalam nanti kategori penyakit juga berarti Ustaz. Iya, betul. Itu nanti merangsang namanya timbulnya hormon kortisol. Kortisol dilepaskan pada saat kita stres, marah, mangkel dan sebagainya, itu penyakit. Ya Allah. Kuncinya sehat cuma satu, bahagia. Bahagia Ustaz. Ya, itu kuncinya sehat. Itu nanti merangsang namanya hormon endorfin. Itu imunitas kita meningkat. Nggak ada beban Ustaz. Nggak ada beban ya. Jadi masalah semua sekarang dipikir kan, penyakit sekarang dipikir nanti aku makan apa, besok anakku jadi apa. Padahal kita sebelum lahir sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, semua disediakan oleh Allah. Tugas kita di dunia untuk ibadah, titik, bukan yang lainnya. Kita kerja untuk ibadah, melayani suami itu ibadah, merawat anak itu ibadah. Kalau semua dijadikan itu sebagai ibadah, insya Allah sehat. Yang jadi masalah sekarang nggak percaya sama Allah. Nanti makan apa, besok makan apa, anakku makan jadi apa, itu yang jadi masalah. Dipikirkan, boleh dipikir tapi jangan sampai kepikiran. Terima kasih Mitra Muslim sudah berkomentar. Ini nggak bisa kita bacakan satu persatu. Ibu Siti Rumia juga terima kasih, menyimak saja Ustadz. Ada juga Pak Agus yang dari YouTube Suara Muslim TV. Mohon dibagi Mas Dani untuk kontaknya. Ini kami ketikkan di YouTube Suara Muslim TV, Bapak sama Ibu. Nanti bisa langsung di WA saja ke nomor adminnya di 087756999337 ya. Oke, baik. Sudah kita kirimkan ya sebentar ini tadi. Oke. Nah Ustaz, yang di depan itu apa Ustaz? Mungkin bisa disampaikan. Mitra Muslim yang sekarang lagi sakit gagal ginjal, kami sediakan obat herbal untuk gagal ginjal. Sarannya cuma satu aja, follow IG kami. Follow IG kami, nanti setelah itu wapri kami sertakan juga dengan fungsi ginjalnya, EGFR-nya. Kalau ada rekomendasinya, nanti jangan sharekan ke kami. Ya, bagi mitra Muslim yang fungsi ginjalnya di bawah 15, mendapatkan herbal gratis dengan cara apa? Follow IG kami. Baik, silakan di follow Instagramnya Mitra Muslim untuk bisa mendapatkan herbal gratis. Kemudian nanti WA ke Ustadz untuk konfirmasinya ke nomor telepon yang sudah kami sebutkan. Termasuk bisa memfollow TikToknya Ustadz ya. TikTok mungkin boleh, IG boleh, YouTube-nya juga boleh. IG boleh, Instagram juga boleh. Sama namanya semua, Tibun Nabawi Holistic Care Ustadz. Baik, sebagai kesimpulan Ustadz di malam hari ini harus menjadi perhatian kita semua ternyata Ustadz ya. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita lihat grafiknya mengerikan ini. Grafiknya ginjal mengerikan banget. Jadi kalau yang lain itu naiknya nggak signifikan, ini ginjalnya ini 9 kali lipat. Jadi sebelum semuanya terlambat, ayo kita perbaiki. Yang sekarang masih sehat, yang masih minum minuman, yang minumnya airnya kurang, minumnya bersoda-soda, minumnya yang berwarna-warni, ayo mulai sekarang singkirkan dari kehidupan kita. Yang dibutuhkan ginjal kita adalah air, titik.
air putih nggih titik 2 liter per hari. Suka tidak suka, haus tidak haus, jenengan wajib minum air 2 liter per hari supaya ginjal bisa menjalankan fungsinya untuk membuang toksin dalam tubuh kita secara sempurna. Jadi kalau jenengan yang sekarang sudah mulai sakit-sakitan, ayo perbaiki, bisa insya Allah sebagaimana disabdakan Rasulullah, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Jadi tergantung innamal a'malu binniyat. Kalau kita niat untuk merubah perilaku kita untuk menjadi sehat, insya Allah dikasihkan jalan sama Allah. Jika kita tidak mau berubah perilaku kita, maka penyakit akan tetap menjadi lebih parah. Nggih. Baik, terima kasih. Ada hutang satu ya, ternyata Ustadz, untuk autoimun apakah bisa menjalar kemana-mana komplikasi Ustadz? Autoimun bisa. Jadi tergantung dulu ya, autoimunnya dari mulai kecil atau barusan aja. Nggih, nanti semua ada efeknya ya. Segala sesuatu yang dibiarkan dan itu akan menjadi efek ke yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Didom, banyak salam ke Ustadz di malam hari ini, juga semoga sehat walafiat selalu Ustadz. Insya Allah nanti bagi mitra muslim yang terlewat untuk menyaksikan, bisa ditonton di YouTube Suara Muslim TV, kami bagikan channelnya juga mitra muslim, atau nanti juga bisa ditonton di Tibun Nabawi Holistic Care Ustadz ya, di YouTube-nya insya Allah, di beberapa talkshow juga ditempatkan juga di situ Ustadz ya, di YouTube-nya. Terima kasih Ustadz, semoga sehat walafiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, nanti bisa sambung mitra muslim ke 0877 5699 9337, dan selengkapnya nanti bisa chat adminnya mitra muslim, termasuk bagi mitra muslim yang belum memfollow Instagramnya bisa di follow, nanti akan bisa mendapatkan herbal gratis dari Ustadz yang sudah disebutkan tadi atau terpampang di YouTube Suara Muslim TV. Saya Dani Rahmati, mitra muslim, terima kasih. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.